Shalom saudara, hari ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Nah, Bapak saudara, istilah sola fide tentu tidak asing di telinga kita ya. Istilah ini seringkali atau biasanya digaungkan setiap ada pekan reformasi gereja. Nah, Bapak saudara, apa sih sola fide itu? Sola fide itu berbicara tentang pembenaran dan pengampunan Allah yang diberikan ataupun diterima hanya melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Sehingga semua perbuatan baik itu terkecualikan. Atau pembenaran yang Allah berikan bukan berdasarkan usaha perbuatan baik manusia, amal bakti manusia, namun semata-mata hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada awalnya jemaat di Galatia ini percaya dan memegang kebenaran ini. Namun oleh karena kemunculan ajaran-ajaran palsu yang mengajarkan bahwa kalau untuk diselamatkan tidak hanya cukup beriman saja, tetapi harus kembali lagi kepada hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, celakanya adalah jemaat di Galatia kembali kepada pengajaran yang seperti itu. Akhirnya Rasul Paulus dia marah, kemudian dia mengecam jemaat di Galatia. Dia berkata di ayat yang pertama seperti ini. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang akan mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah itu Paulus membantah kekeliruan mereka dan menjelaskan kebenaran Allah dari kitab Perjanjian Lama. Pertama, Paulus menerangkan bahwa Perjanjian Lama itu mengajarkan bahwa Abraham itu dibenarkan karena imannya. Itu terdapat di ayat yang ke-6. Jadi, setiap orang percaya dengan iman seperti halnya Abraham adalah anak-anak Abraham yang juga dibenarkan. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan orang berdosa, namun sebaliknya, hukum Taurat diberikan untuk menyatakan keberdosaan manusia. Karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan semua perintah hukum Taurat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia supaya manusia dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Kematian Yesus Kristus itu menjadi jalan bagi semua umat manusia untuk dapat menerima keselamatan melalui iman kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab itu mengajarkan dengan jelas, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Kedua-duanya itu mengajarkan hal yang sama, yaitu seseorang itu diselamatkan karena percaya kepada karya penyelamatan Kristus dan bukan karena melakukan perintah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini bukan berarti membuat kita tidak melakukan perbuatan baik ya. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah bertujuan untuk memperoleh keselamatan, melainkan perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah sebagai sebuah wujud ucapan syukur kita dan kesadaran kita karena sudah diselamatkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita dengan giat dan bertekun dalam melakukan perbuatan baik sebagai wujud ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.